Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Karakter Unggul Universitas Esa Unggul KJ 011 di bawah bimbingan Dr. Ahmad Irfan SMPD. Di sini saya selaku ketua kelompok yaitu Mirala Olivia Zosias dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan rekan-rekan saya yaitu Saya Stefan Rinaldi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya Fania Anissa Luna dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya Lukipia dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya Usara Malatika dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya Alif Akbar dari Fakultas Komunikasi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu baiklah di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul peran OSIS dalam pembentukan moral siswa di SMA Negeri 25 Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan kewarganegaraan memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan merujuk kepada nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Nilai dan moral Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 secara sistematis dan sistematik dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai substansi atau konten dan pengalaman belajar yang terwujud dalam bersikap dan bertindak dan dapat diterapkan dari beberapa hal antara lain: toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri, dan kesadaran akan perbedaan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa dan Undang-Undang 1945. Organisasi adalah sumber dan fondasi kemajuan. Membentuk sebuah organisasi membutuhkan ketekunan, kegigihan, dan semangat. Semangat pantang menyerah serta pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Kekuatan organisasi ditentukan oleh dedikasi orang-orang yang menjadi anggotanya yang tidak hanya memikirkan materi. Apabila komitmen kebesaran organisasi tinggal menunggu waktunya, namun jika orientasinya materi maka akan terjadilah gesekan, kompetisi, tidak sehat dan tidak sportif, tentang terjadi perpecahan, konflik, dan kehancuran. Kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler menitik beratkan pada pembinaan kepribadian dan keterampilan siswa. Kegiatan tersebut antara lain dengan menggiatkan peran OSIS menjadi salah satu dari pengurus OSIS akan menjadi siswa lebih aktif, kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan maju dalam segala aspek. Contohnya, berani berpendapat di depan forum serta aktif dan kreatif dalam kegiatan OSIS. Dan jiwa kepemimpinan akan terlihat pada siswa yang aktif berorganisasi karena sudah terlatih dan menjadi bagian kesehariannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya di dalam forum, kurang aktif dan kreatif dalam kegiatan OSIS, dan belum terlihat jiwa kepemimpinannya. Moral juga berhubungan dengan prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Namun hal yang terjadi di sekolah SMA Negeri 25 Jakarta, implementasi nilai-nilai karakteristik moral pada siswa belum terrealisasi. Siswa yang ada pada sekolah tersebut belum menanamkan nilai moral pada dirinya. Dalam hal ini masih ada siswa yang melanggar ketiga nilai karakteristik moral seperti adanya siswa yang masih bolos, kaki bajunya di luar, melanggar tata tertib atau aturan sekolah.
Siswa dan OSISlah sebagai panutan atau contoh, mereka harus lebih unggul dalam kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab agar nantinya bisa melahirkan pengurus yang memiliki nilai-nilai karakteristik moral. Dari permasalahan tersebut, kami sebagai tim peneliti sepakat untuk meneliti permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Oleh sebab itu, kami tim peneliti mengangkut judul Peran Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS dalam Pembentukan Moral di SMA Negeri 25 Jakarta. Bab 2. Kajian teori. A. Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pengertian OSIS. Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS adalah organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. OSIS merupakan organisasi resmi yang berada di tingkat sekolah. Organisasi ini mempunyai peran besar dalam penyediaan wahana aktualisasi dan ekspresi bebas kepada para siswa sesuai bakat dan potensi siswa. Organisasi siswa intrasekolah memiliki artinya masing-masing. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Siswa merupakan pelajar yang duduk di meja belajar seterata sekolah dasar maupun menengah pertama, sekolah menengah atas. Intra berarti terletak di dalam, sehingga suatu organisasi siswa ada di dalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Landasan hukum OSIS. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Keempat, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Kelima, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Tujuan OSIS. Tujuan pembinaan kesiswaan ini tercantum pada pasal 1 Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Peran OSIS. Peran OSIS adalah manfaat atau kegunaan yang dapat disumbangkan OSIS dalam rangka pembinaan kesiswaan dari salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Struktur OSIS. Pada dasarnya, setiap OSIS di satu sekolah memiliki struktur organisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun pada umumnya, struktur keorganisasian dalam OSIS terdiri atas 1 ketua pembina atau kepala sekolah, 2 wakil ketua pembina wakasek, 3 pembina OSIS, 4 ketua umum, 5 wakil ketua 1, 6 wakil ketua 2, 7 sekretaris umum, 8 sekretaris 1, 9 sekretaris 2, 10 bendahara, 11 wakil bendahara, 12 koordinator bidang dan seksi bidang. Manfaat OSIS. Berikut beberapa manfaat OSIS sebagai berikut. 1. Meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. 3. Meningkatkan kepribadian dan berbudi pekerti luhur. 4. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. 5. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri. 6. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi. Hambatan dalam kegiatan OSIS.
1. Kehadiran OSIS sebagai organisasi di sekolah 13 kedudukan. Organisasi ini harus murni dari sekolah untuk kesiswaan. 2. Pendanaan OSIS berasal dari APBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belajar Sekolah. Ke belakang kampus. 3. Pendanaan OSIS berasal dari APBS, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, namun terkadang dana tersebut dirasa kurang untuk menunjang pelaksanaan program OSIS. 4. Pengelolaan OSIS ini menyangkut segi kualitas pengelolaan atau siswa seperti 1. Kepemimpinan, 2. Manajemen, 3. Pengetahuan dan pengalaman, 4. Kemampuan memahami makna OSIS, 5. Hubungan kerjasama. Pembentukan moral siswa. Pengertian pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik. Kata pembentukan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu proses cara pembuatan pembentukan. Sedangkan menurut istilah kata pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktivitas rohani atau jasmani. Pengertian moral. Moral merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin atau mores yang berarti adat kebiasaan atau suatu cara hidup. Menurut Asri Budiningsih tahun 2004, moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi. Adapun tujuan dan fungsi moral yaitu untuk menjamin terwujudnya hakikat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan. 3. Untuk menjaga harmonisasi hubungan sosial antar manusia. 4. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani. 5. Moral memberikan wawasan masa depan kepada manusia. 6. Moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan pada setiap dorongan naluri dan keinginan. Pengertian siswa menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 4. Pembentukan moral siswa. Pembentukan moral siswa diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengarahkan, membimbing, dan melembagakan nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami serta menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga orang tersebut bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral. Peran OSIS dalam pembentukan moral siswa. Peran OSIS dalam pembentukan moral siswa yaitu membuat dan melaksanakan kegiatan pengembangan potensi dari siswa seperti kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan saat siswa memulai pembelajaran dan bisa juga dilakukan pada hari Jumat, wawasan kebangsaan dan bela negara, pembinaan budi pekerti dan akhlak serta karakter siswa yang bisa dibantu oleh pembinaan OSIS serta melibatkan guru di dalam kegiatan itu. D. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai wadah pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana peran organisasi siswa, intrasekolah atau OSIS terhadap implementasi nilai-nilai karakteristik moral, serta sebagai
referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama, bagi peneliti. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta mengetahui lebih dalam tentang peran organisasi siswa intrasekolah dan pengalaman sehingga dapat menjadikan sebagai loncatan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, bagi guru atau pembina. Sebagai referensi guru untuk menambah motivasi dan kualitas pengambilan guru untuk bisa memberikan bimbingan sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan kegiatan OSIS dan membentuk moral siswa sesuai yang diharapkan serta agar lebih fokus dan serius dalam menjalankan peran guru. C. Atau yang ketiga, bagi siswa atau pengurus OSIS. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai pentingnya mengikuti kegiatan OSIS untuk mengembangkan diri guna untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan dan pengetahuan dalam organisasi dalam membentuk moral siswa. D. Yang terakhir, bagi sekolah sebagai bahan untuk memutuskan kebijakan sekolah dalam rangka perbaikan dan pengembangan OSIS dan juga sebagai referensi untuk membentuk karakter sosial siswa melalui peran OSIS. E. Originalitas penelitian. Dampak OSIS dalam pembentukan moral siswa yaitu mengecek siswa yang memiliki karakter terpuji dan diharapkan dapat dilakukan siswa. Originalitas penelitian pada umumnya menjanjikan perbedaan dan persamaan bidang kajian dan penelitian di antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Penelitian ini menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kajian hal yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa peneliti dahulu yakni sebagai berikut. Penelitian kedua. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Stemariam dengan judul Peran Organisasi Siswa Intrasekolah terhadap implementasi nilai karakteristik moral pada siswa di SMK Negeri 3 Takalar. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran OSIS terhadap implementasi nilai peran OSIS terhadap menjadi contoh siswa yang memiliki moral bagi teman-temannya. Penelitian kedua yaitu oleh Lailatul Munadifah dengan judul Peran Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS dalam membentuk karakter siswa kelas 7 di MTS 1 Pasuruan. Hasil penelitian dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa OSIS memiliki peranan sebagai penggerak jalan tugas dan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan seluruh warga sekolah melalui pembina dan pengurus OSIS. Dan penelitian ketiga dilakukan oleh Anek Astri Oktaviani dengan judul Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Nilai Religius di SD Alam Ar-Rahman Malang. Hasil analisis dari penelitian tersebut meliputi perencanaan penguatan pendidikan karakter nilai religiusnya. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggrio Tony dan Nani Mediatati dengan judul Peranan Organisasi Siswa Intrasekolah dalam membentuk karakter siswa di SMK Negeri 2 Salatiga. Hasil analisis dari penelitian tersebut meliputi pembentukan karakter melalui kegiatan yang diadakan oleh OSIS untuk membentuk karakter kepedulian, bertanggung jawab, toleransi, dan solidaritas. Bab 3. Metode penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dimanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, observasi. Bertujuan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian di tempat atau berlangsungnya peristiwa seperti hal-hal yang berhubungan dengan OSIS SMA Negeri 25 Jakarta ataupun yang lainnya yang dapat mendukung dan melengkapi penelitian ini. Yang kedua, wawancara bertujuan untuk mengadakan penyelidikan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung antara penyelidik dengan orang yang diselidiki untuk memperoleh data kualitatif. Yang ketiga, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang terakhir, studi kepustakaan sumber referensi yang bisa dijadikan studi pustaka. Contohnya saja jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, abstrak jurnal, narasumber, buku, surat kabar, dan majalah. Oke, lanjut bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 2 guru, 2 anggota OSIS, dan 2 siswa-siswi SMA Negeri 25 Jakarta dengan tatap muka tentang peranan OSIS terhadap pembentukan karakter pada siswa-siswi SMA Negeri 25 Jakarta. Salah satu peranan OSIS di SMA Negeri 25 Jakarta yaitu sebagai wadah bagi para siswa-siswi SMA Negeri 25 Jakarta dalam kegiatan berorganisasi. Pengurus OSIS diharuskan mampu dalam bekerja sama dalam menjalankan dan menggerakkan bermacam-macam yang diadakan oleh sekolah. Misalnya adanya kegiatan MOS, kegiatan pada bulan suci Ramadan, kegiatan classmate, dan lain sebagainya. Persiapan dan peranan pembinaan OSIS dalam penyelenggaraan kegiatan OSIS di SMA Negeri 25 Jakarta dalam menyelenggarakan kegiatan OSIS. Pengurus OSIS masih harus diawasi oleh pembina OSIS. Mengingat usia pengurus OSIS yang masih remaja dan labil, rutin melakukan pelatihan pembinaan kepada pengurus OSIS seperti mengadakan latihan dasar kepemimpinan guna membentuk karakter serta norma bagi para anggota OSIS. Pembina OSIS memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pembimbing, motivator, penggerak kegiatan, controlling, dan evaluasi kegiatan. Membimbing pengurus OSIS dalam menanamkan nilai-nilai terpuji melalui berbagai macam kegiatan yang biasa dilakukan oleh OSIS merupakan salah satu fungsi dari adanya pembina OSIS. Dengan adanya kegiatan OSIS tersebut dapat memberikan berbagai kesempatan para siswa-siswi untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Moral yang akan terbentuk dalam melakukan kegiatan OSIS yaitu munculnya jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, berani, mengemukakan pendapat, disiplin, percaya diri, demokratis, aktif, kreatif, bekerja sama, dan bermusyawarah. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa-siswi yang masih kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal tersebut dapat dihilangkan dengan adanya bantuan dan dorongan dari orang terdekat para siswa-siswi agar mau mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Beberapa hambatan yang ditemui oleh pembina OSIS SMA Negeri 25 Jakarta yaitu 1. Munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus OSIS sendiri dan sebagian pengurus OSIS mengeluh karena sering tertinggal pelajaran di kelas. 2. Sebagian siswa belum memiliki rasa kesadaran diri untuk berperilaku baik serta menaati peraturan. 3. Siswa-siswi SMA Negeri 25 Jakarta memiliki berbagai macam karakter. 4. Faktor luar lainnya seperti keluarga, lingkungan, serta pertemanan di luar sekolah. Penutup,
Kesimpulan dari penelitian ini adalah OSIS SMA Negeri 25 Jakarta sudah memiliki moral yang baik dan dapat menjadi contoh bagi siswa lainnya. OSIS memiliki peran sebagai wadah bagi siswa untuk belajar berorganisasi. Sebagai penggerak, yaitu OSIS menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga sekolah melalui pembina dan pengurusnya. Peranan yang bersifat preventif dapat diketahui bahwa dengan mengikuti kegiatan OSIS, siswa menjadi lebih terarah dalam kegiatan sehingga ancaman-ancaman negatif dapat dihindari. Pembina OSIS juga memiliki peranan dalam membentukkan karakter siswa melalui kegiatan OSIS, yaitu dengan melakukan pembiasaan pembentukan moral siswa melalui kegiatan yang dilakukan. Pembentukan moral melalui kegiatan-kegiatan OSIS terbukti efektif membentuk moral siswa. Misalnya, moral kepemimpinan terbentuk saat siswa dilatih untuk menjadi pemimpin rapat secara bergantian saat mengadakan rapat OSIS. Sikap bertanggung jawab juga terbentuk pada saat pengurus OSIS menjalankan perannya sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Selain itu, moral yang bisa terbentuk melalui kegiatan OSIS ini adalah percaya diri, kreatif dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, menepati janji, berinisiatif, kejujuran, sopan santun, disiplin, visioner, pengabdian atau dedikatif, bersemangat dan demokratis. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan organisasi siswa intersekolah dalam pembentukan moral siswa, SMA N25 Jakarta diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Peran OSIS dalam pembentukan moral siswa. OSIS memiliki peranan sebagai wadah bagi siswa untuk belajar berorganisasi. Sebagai penggerak, yaitu OSIS menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga sekolah melalui pembina dan pengurusnya. Peranan yang bersifat preventif dapat diketahui bahwa dengan mengikuti kegiatan OSIS, siswa menjadi lebih terarah dalam berkegiatan sehingga ancaman-ancaman negatif dapat dihindari. 2. Hambatan OSIS dalam pembentukan moral siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Adanya beberapa anggota pengurus OSIS yang membolos saat diadakan pembinaan dan rapat rutin sehingga perlu diberikan teguran dan sanksi agar memberikan efek jerah. Munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus OSIS sangat wajar terjadi mengingat karakter tiap siswa berbeda. Hambatan yang lain muncul saat ada beberapa siswa yang mengeluh karena tertinggal materi pelajaran di kelas karena mengikuti kegiatan OSIS. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara memanajemen waktu dengan baik dan benar untuk mengejar ketertinggalan materi pelajaran. B. Saran. 1. Kepada pihak sekolah. 1. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal diharapkan mampu menciptakan budaya positif agar mampu membantu mengintegrasikan pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai karakter terpuji dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. 2. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal diharapkan selalu mendukung penyelenggaraan kegiatan OSIS dalam upaya kegiatan pembinaan kesiswaan. 3. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal diharapkan dapat terus menanamkan nilai-nilai karakter serta membentuk moral siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler setelah mendapatkan pendidikan karakter dan pendidikan moral di dalam kelas. 2. Kepada pembina OSIS. Pembina OSIS dalam menyelenggarakan kegiatan OSIS yang berdimensi pendidikan karakter dan pendidikan moral diharapkan bisa menyajikan kegiatan yang ringan dan menarik untuk membentuk karakter siswa. Pembina OSIS dalam menyelenggarakan kegiatan OSIS diharapkan bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi pengurus OSIS pada khususnya bagi seluruh siswa pada umumnya. 3. Kepada pengurus OSIS. 1. Pengurus OSIS sebagai siswa terpilih diharapkan mampu menjadi contoh bagi seluruh siswa lainnya. 2. Pengurus OSIS sebagai wakil dari seluruh siswa diharapkan mampu menjadi penyalur aspirasi siswa kepada sekolah. 3. Pengurus OSIS diharapkan mampu menjadi jembatan antara siswa dengan pihak sekolah. 4. Pengurus OSIS diharapkan terus meningkatkan kekompakan agar semua kegiatan dapat terlaksana secara maksimal. 4. Kepada siswa bukan pengurus OSIS. 1. Siswa diharapkan terus mendukung semua kegiatan yang diadakan oleh OSIS. 2. Siswa diharapkan mampu bekerja sama dengan pengurus OSIS dalam semua kegiatan yang diadakan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.